Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Arum Nurisma, perwakilan dari kelompok 5 akuntansi sektor publik dengan anggota saya Ika Arum Nurisma NIM 2020 SAK 30, Nana Andri Oktaviani NIM 2020 SAK 31, dan Tri Sri Rejeki NIM 2020 SAK 41 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Investasi Publik. Program Investasi Publik. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran rutin. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan sebuah investasi, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi tersebut perlu dilakukan evaluasi yang mencangkup. Yang pertama, inventarisasi investasi. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai barang modal yang ada saat ini, apakah dengan kondisi baik atau buruk. Cangkupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada, tambahan cangkupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang, inventarisasi kebutuhan investasi, dan evaluasi kelayakan investasi. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan analisis anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan kualitas investasi. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari suatu modal yang akan dibeli. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat melakukan atau memberikan manfaat, sedangkan umur teknis berkaitan dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat. Pada aspek kelayakan investasi. Ada beberapa aspek kelayakan investasi. Yang pertama, aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Yang kedua, ada aspek sosial dan budaya. Untuk melakukan suatu proyek, maka perlu mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari investasi yang diusulkan. Lalu yang ketiga, ada aspek sosial dan finansial. Aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan. Lalu yang keempat, ada aspek distribusi. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik atau equity dan equality. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Yang pertama adalah tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, maka hal tersebut harus ditolak. Sumber pendanaan yaitu pembiayaan modal atau equity finance dan pembiayaan hutang atau definisi dari keuntungan yang diperoleh para kreditor sebagai pemberi hutang berupa pembayaran hutang atau pembayaran bunga hutang, sedangkan investor memperoleh keuntungan berupa dividen dan gain atas saham yang diinvestasikan atau dimilikinya. Pembiayaan hutang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan modal, sehingga para kreditor akan meminta tingkat kembalian yang lebih rendah. Yang kedua adalah tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan atau expected future returns, sehingga semakin tinggi keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return yang semakin tinggi. Yang ketiga
ketiga adalah risiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak ada jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang resiko investasi suatu negara atau country risk yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjadinya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkan resiko investasi. Yang selanjutnya adalah capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan pada capital rationing adalah yang pertama, tingkat hutang pemerintah. Tingkat utang pemerintah adalah jumlah yang harus dibayarkan pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan di luar pajak seperti hutang luar negeri dan obligasi pemerintah yang berupa bunga dan pokok utang. Yang kedua adalah tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan atau social opportunity cost rate. Social opportunity cost rate terkait dengan pengertian bahwa proyek pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan atau return yang minimal sama dengan keuntungan proyek sektor swasta dengan penggunaan dana yang sama. Yang ketiga adalah social time preference rate. Sedangkan untuk social time preference rate merefleksikan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa yang akan datang. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai teknik dasar penilaian investasi publik. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu yang pertama, langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua adalah menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan atau cost or benefit relationship. Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya sosial atau social cost or benefit yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Dalam analisis biaya atau manfaat ini, benefit atau manfaat ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan sosial yang diperoleh, sedangkan untuk cost atau biaya ditekankan pada kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisri Rezeki, NIM 2020 SAK 41. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nana. Yang ketiga yaitu menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Langkah ketiga adalah menghitung manfaat dan biaya investasi dalam satuan rupiah. Terkadang terdapat kesulitan dalam langkah ini. Kesulitan yang dihadapi adalah apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah. Misalnya manfaat dan biaya sosial. Dalam kondisi tersebut, yang dapat dilakukan adalah menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat besar dan efektivitas biaya yang tinggi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi 2 metode, yaitu yang pertama metode penilaian investasi tradisional, yang kedua metode aliran kas yang didiskontokan atau discount cash flow yang disingkat DCF. A. Net present value. B. Net present benefit atau NPB. Net present benefit atau manfaat bersih sekarang merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada 1 tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. C. Analisis payback period.
Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Kelemahan analisis payback period. Yang pertama, metode ini mengabaikan penerimaan investasi atau proses yang diperoleh setelah payback period tercapai. Yang kedua, metode payback period mengabaikan nilai waktu uang. Yang ketiga, metode payback period tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutually eksklusif. D. Analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. 3 langkah dalam melakukan investasi analisis biaya manfaat, yaitu yang pertama, memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang dapat dimasukkan. Yang kedua, mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat. Yang ketiga, timing dan aliran biaya dan manfaat. Yang E, analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Yang kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi atau running cost selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang keempat, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Yang keenam, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikualifikasikan yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui grup WA. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.